La tashbah biraksik alaih. Di antara mutiara hikmah beliau, ini saya nukilkan dari kitab Thayyibatul Mawaid, mengumpulkan daripada kalam-kalam para ulama, di antaranya kalamnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau mengatakan, coba Anda lihat kata beliau, rahasia Allah itu tidak akan datang, tidak akan tersingkap kecuali dengan kita mematikan nafsu kita. Artinya kita merendahkan diri. Kalau kamu, kata beliau, tidak merasa atau kamu tidak menganggap bahwa kamu adalah manusia yang paling rendah, maka sihir itu tidak akan datang. Rahasia Allah tidak akan datang kepada kamu kalau kamu masih ada perasaan bahwa kamu lebih baik daripada orang lain. Maka sihir itu akan datang, kata beliau, kalau kamu punya perasaan kamu adalah orang yang paling hina. Wa madama insan yashuf annahu lahu rif'a ala ahad, maka yuhasil syai' abadan. Bahkan beliau mengatakan, selagi manusia itu memandang, melihat bahwa dirinya memiliki kedudukan, dirinya memiliki ketinggian kepada siapapun di antara manusia, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Bahkan kata beliau, "Lau hatta badawi la tasmah biraksik alaih." Bahkan kalau Anda bertemu dengan seorang badui, badui itu orang yang tidak berpendidikan gitu ya, orang desa, orang pedalaman. Sekalipun kamu bertemu dengan orang badui, la tasma biraksik alaih, jangan kamu mengangkat kepalamu kepada orang itu. Artinya jangan merasa lebih tinggi, jangan merasa lebih mulia dari orang desa tadi. La had yashbah biraksi illa ba'da ma yujawizus sirat. Kata beliau, seseorang itu tidak boleh mengangkat kepalanya merasa lebih baik daripada orang lain sehingga dia besok bisa melewati jembatan sirat. Kalau kita berhasil lewat di jembatan sirat, artinya sudah masuk surga. Boleh kita mengangkat kepala, Anda sudah masuk surga. Silahkan, kata beliau. Tapi nanti setelah kita sudah lewat di jembatan sirat, pertanyaannya, apa kita sudah pasti bisa lewat di jembatan sirat itu? Apa sudah pasti kita selamat ketika lewat di atas jembatan as-sirat? Yang disebutkan dalam hadis, jembatan sirat itu dibentangkan oleh Allah di atas neraka, lebih tajam daripada pedang, lebih tipis daripada rambut. Kaif namurru alaih? Gimana kita mau lewat? Gimana kita mau nyebrang di atas jembatan yang seperti itu, hadirin? Nah, artinya kata Habib Ali, jangan ada perasaan bahwa kita lebih baik dari siapapun. Walaupun itu seorang badawi, seorang desa, orang pedalaman, orang yang tidak punya ilmu sekalipun, jangan kita merasa lebih baik. Kata beliau, bolehlah seseorang itu mengangkat kepalanya nanti setelah lewat di atas jembatan as-sirat. Wal hadits hada wati kulla raqabah. Beliau mengatakan ada satu hadis yang dapat merendahkan leher kita, artinya membuat kita tidak jadi sombong. Apa hadis itu? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah." Ada salah satu di antara kalian melakukan satu perbuatan ahli surga, salat, macam-macam ibadah, hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'. Tetapi tidak sampai, tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali satu dhira' saja. Tetapi fayasbiqu alaihil kitab, ternyata catatan Allah, ketentuan Allah mendahuluinya, fayamalu bi amali ahli nar fayadkhulaha. Ternyata menurut catatan Allah dia ahli neraka. Maka sebelum dia mati, dia akan melakukan perbuatannya ahli neraka dan dia akan masuk ke dalam api neraka. Coba antum lihat ya. Banyak orang awalnya masya Allah ahli ibadah, tirakat, poso, macam-macam, tetapi di akhir hidupnya ternyata ditutup dengan su'ul khatimah. Nas'alullah husnal khatimah. Kita minta husnul khatimah. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar. Sebaliknya ada orang
berbuat perbuatannya ahli neraka. Mohon maaf, mungkin mabuk tiap malam, berjudi, ya maaf ya, mungkin dia pakai tato misalnya. Tapi subhanallah, ketika akan meninggal dunia, Allah takdirkan dia memang ahli surga. Maka sebelum dia meninggal dunia, fayamalu bi amali ahli jannah. Sebelum meninggal, dia melakukan amalannya ahli surga, dan dia meninggal dalam keadaan itu, fayadkhulaha, maka dia masuk ke dalam surga. Nah, maknanya kata beliau, jangan kita memastikan diri bahwa kita lebih baik daripada orang lain, siapapun kita. Nanti hadirin, penentunya kalau kita sudah berhasil lewat di atas jembatan as-sirat. Kata beliau terakhir, kullu man dzakar hadil hadits intafad. Kata beliau, semua yang mendengar hadis ini maka dia akan merasa takut, dia akan gemetar. Kenapa? Karena dia tidak tahu akhiratnya seperti apa. Oleh karena itu kita minta kepada Allah, mudah-mudahan usia kita ditutup dengan husnul khatimah. Insyaallah dapat ridhonya Allah, dapat ridhonya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang tawadhu, yang ketika kita tawadhu maka kita akan ditinggikan dan dimuliakan oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ini sekelumit daripada kalam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habasyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.